Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joko Rihain. Kemarin juga sempat memantau saya ketika mengadakan IHT di Kesamben. Di Kesamben kemarin IHT juga. IHT Kesamben 1. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kesempatan seperti ini kita manfaatkan, Bapak Ibu. Kita ambil hikmahnya. Seandainya pikiran kita masih ada yang ngersulo, play ini baru jadi enak lancar nang Malang, apa lancar nang Surabaya. Mari sementara kita apa ya? Istilahnya kita dem-dem sendiri. Bagaimana kita menikmati kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu yang mana nantinya untuk menghadapi kegiatan program sekolah penggerak. Jadi kalau di SDN Selorejo jadi masternya SD sak kecamatan Jogoroto ini sudah sewajarnya. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu yang ada sini kita tunjukkan semua personel yang ada di SDN Selorejo ini adalah orang-orang yang memang profesional. Namanya orang profesional itu ahli, Pak. Ya. Orang ahli itu ahli apa saja contohnya. Umpama ahli dalam kesehatan. Orang baru moro itu orang ini sakit ini mati ininya enggak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Ahli. Ya. Nah, ahli itu kan berarti memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya. Kalau Bapak Ibu sebagai pendidik yang profesional, ya, sudah saya lihat. Sudah belum? Oh belum, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum sabar, insya Allah dengan ketekunan kita, dengan keikhlasan kita, suatu saat juga akan mendapatkan balasan. Apa ada yang gede? Tidak ada ya? Hah? Wadah. Tapi yang ikhlas tuh, saya dulu GTP itu digaji 3.500 per bulan, yang ikhlas 3.500. Jadi ya wong GTP dikirim suruh mengikuti penataran sana, suruh ikut bina jalan, suruh ikut lapor kok belum, ada bayarannya belum bagaimana. Maksudnya apa? Waktu itu enggak pikir bayaran, tapi ketika mendapatkan ilmu pendidikan guru, ya dulu kan SPG, sehingga dengan menerapkan ilmu SPG-nya itu bertemu dengan anak itu senang, bisa mempraktekkan. Harapannya Bapak Ibu yang sudah mengikuti program sekolah penggerak, mengikuti pelatihan selama 1 bulan lebih, ya, baik daring maupun luring maupun mandiri, ya, maupun sinkronus, asinkronus, yaitu berarti secara waktu itu sudah banyak waktu yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang program sekolah penggerak. Mungkin yang belum tahu di dalamnya, bacanya kok aneh-aneh sih, kok ada penggerak, apa dibuat guyonan. Ya saya sudah bergerak. Ya, maksudnya apa? Geraknya itu kok begini, teman. Kita identifikasi apa? Namanya apa? Identifikasi. Analisis. Kita analisa. Kita analisa kondisi sekarang yang awal sebelum kita memulai pembelajaran ini. Kondisi awalnya nanti seperti apa? Jadi Bapak Ibu nanti ketika tanggal 18 baru masuk pelajaran tahun 2022-2023, kita analisis kondisinya anak-anak. Kalau dulu tidak pernah menganalisis karena pembelajarannya kita anggap satu kelas, kita berlakukan sama. Nah, nanti ke depannya mulai 2022
22, 23 kita analisa dulu. Tiap-tiap anak mungkin yang pegang kelas, jadi perlu memahami karakteristik peserta didik anak satu kelas itu. Tentunya tiap-tiap anak itu punya karakteristik, punya karakter, punya potensi yang berbeda. Ini mari kita analisis. Bagi yang bapak guru atau ibu guru PJOK, siapa bapak guru PJOK? Jenengan. Nanti kita coba Pak, kita analisis. Mungkin karena kalau guru kelas guru PJOK dan guru agama ini ngajarnya adalah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiap-tiap kelas kita analisis. Karena olahraga itu banyak kegiatan fisik. Tentunya fisiknya anak-anak ada perbedaan. Yang sekiranya anaknya kekar, kuat, seandainya kita ajak lari-lari, kita ajak lompat, mungkin bisa melaksanakan sesuai dengan instruksinya Pak gurunya. Tapi bagaimana dengan anak yang punya kondisi yang kekhususan, apa kakinya yang sakit, apa badannya yang agak lemah, kan tentunya tidak bisa kita berlakukan dengan anak yang badannya kekar. Sama-sama perintahnya, ya untuk pemanasan, mari lapangan, keliling lapangan. Bagi anak yang sehat 10 kali tidak masalah, tapi bagi anak yang fisiknya kurang sehat 3 kali saja mungkin sudah capek, sudah mundur-mundur ya. Kita beri keringanan, yang lain 10, yang ini bolehlah menyelesaikan 10 tapi waktunya yang berbeda. Atau kita beri kemurahan, yang lain 10 khusus kamu, tapi yang lain tidak boleh ini loh ya, khusus kamu cukup 5 kali. Ini sudah namanya melayani peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Oke? Seperti Bapak Ibu guru kelas membelajarkan matematika. Nah, di dalam kelas itu ada anak yang senang matematika, ada yang sama sekali tidak suka. Nah, yang suka itu masih diulang sedino matematika yang tadi soal 20 senang dia tahu goyang mengerjakan. Lalu sih nggak senang, aku ngerjakan siji ya kita maklumi. Kalau perlu kita bantu, kita diarahkan. Ini namanya melayani peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Bapak Ibu, ini tidak saya lanjutkan, saya lanjutkan seperti orang ceramah. Saya akan menerapkan pembelajaran yang memberdayakan, memberikan kesempatan peserta didik untuk apa? Pokoknya untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu saya juga akan melakukan seperti itu. Saya minta Bapak Ibu selama 2 hari kemarin materinya disampaikan secara presentasi, kemudian hari kedua mandiri dengan belajar dari platform pembelajaran itu. Kalau belajar itu juga banyak materi-materi yang perlu dikuasai. Insya Allah kalau jenengan memutar video itu dari awal sampai akhir dengan cermati, insya Allah pemahamannya lebih utuh. Jangan seperti yang lain, video itu waktunya setengah jam atau 45 menit, ya ini yang disosot, mari. Tapi nanti apa mengawali tengah-tengah ngomong, karena awalnya sudah dibuka, tahu-tahu sudah penutupan. Kan apa? Ya ini yang disyaratkan bisa ya. Tapi kan makna di dalam kegiatan videonya itu sebenarnya tidak utuh, ya tidak utuh. Gambarannya anak memahami seekor gajah. Kalau anak memahami seekor gajah secara utuh, dia paham tentang gajah. Kalau tidak utuh, ada anak melihat gajah dari depan saja. Coba apa yang kamu ketahui tentang gajah? Bukan gajah itu ada belalainya, terus ada telinganya apa? Lalai. Siung atau ya, dia berbicara tentang itu. Masalah gajah kan apa? Melihatnya dari
depan. Nah, kalau anak yang dari belakang saja melihatnya, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah itu ternyata walaupun besar, ekornya kecil, bokongnya besar, kakinya besar. Apalagi ya sudah, karena melihatnya hanya dari belakang. Ya yang dari samping, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah itu ternyata perutnya bau besar, kakinya hanya dua, yang satu di belakang, yang satu di depan. Hanya melihat dari samping. Ini namanya pemahaman yang tidak utuh. Tapi kalau pemahaman secara utuh, ya dilihat dari depan, ya dari samping, ya dari belakang sana, sehingga bisa menceritakan gajah itu secara utuh. Inilah yang diharapkan. Di dalam pembelajaran itu diharapkan anak punya pemahaman tentang sesuatu itu secara utuh, memahami. Kalau dia memahami itu loh, sewaktu-waktu dites, ditanya, suruh mengerjakan tugas itu, dia bisa mengerjakan dengan enjoy dan jawabannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Kapan saja, tidak harus kok ayo anak besok mau ulangan ya sinau ya, tidak seperti itu. Waktu pembelajaran pun, kalau memang pembelajarannya itu dilaksanakan secara kontekstual, dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya anak, maka anak akan lebih mudah memahami. Bapak, Ibu, saya minta, ini kok sampai segini ya? Terus seandainya ke belakang itu cukupnya sampai berapa? Tolong Bapak, jangan kesini, tolong Pak. Jenengan kenalan dulu. Kalau sama Bapak Ibu yang lain sudah kenal, dengan saya belum. Jenengan kenalkan namanya apa, guru bidang itu apa, guru kelas apa. Terus apa yang jenengan peroleh selama 2 hari ini, ya. Jadi nggak usah ngapalkan buku, nggak usah. Ya apa yang jenengan peroleh itu, ya sesuai dengan apa yang jenengan ketahui, ya. Nggak usah mikir yang berat-berat, ya. Nggak usah yang sulit-sulit, yang gampang-gampang. Salam Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Siono. Nama saya Aminuddin Amrullah SPDI. Saya mengajar di SD Raja Mapel PAI. Tentang kurikulum merdeka yang saya ikuti kemarin, itu apa? Kurikulum merdeka itu sesuatu hal kurikulum yang memang ya di Indonesia harus dilaksanakan, karena apa? Di setiap wilayah atau pulau atau daerah itu karakteristiknya berbeda-beda, baik khususnya di satuan pendidikan itu karakteristiknya siswa-siswa, baik gurunya juga berbeda-beda. Oleh itu, untuk penekanan kurikulum merdeka ini sesuatu hal yang berkesinambungan dan langsung bersubjek pada siswa dengan menggali potensi, bakat, dan minat anak didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah merefleksikan ya hasil kegiatan selama 2 hari. Tapi wawasan juga dua ya, namanya juga berkembang 2 hari ya. Sampai ini terus dilaksanakan tambah luas dan tambah betul-betul paham ya seperti itu gambarannya ya. Memang harus kita laksanakan sehingga kita punya pemahaman yang utuh tadi ya. Jadi apa yang maksud setelah penggerak. Mohon Bu, jangan kenalan kali dulu asma-asma. Kali cuma yang sakit, kali ini enggak ke monggo. Nama saya Dulu Siti Sulaika. Saya memegang kelas 5. Pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka Belajar selama 2 hari ini, kita lanjut Bapak Menteri
tentang kurikulum merdekanya. Sekarang saya mulai perangkat dulu, dalam penyusunan perangkat dulu. Hari ini tadi kita belajar tentang membuat LK, yaitu mulai dari elemen yang mana diambil dari CP, capaian pembelajaran. Dari situ kita kembangkan, melihat dari tabel di situ ada capaian pembelajarannya. Nah, dari capaian pembelajaran itu kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang hampir sama pada kurikulum 13 itu KD-nya. Kalau kelas 5, kalau tidak salah ini tadi saya terima memakai 5.1, mulai dari 5.1 dan selanjutnya. Setelah dari PP ini tadi sudah menginjak ke APP. Nah, APP ini kita ada semacam apa ya, mengikuti kayak mengambil kata-kata dari Pak Sonomi Blom, terus ada apa Bu namanya itu kriteria, ada kriteria penetapan ATP-nya begitu. Insya Allah begitu dulu dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jenengan tidak perlu menyamakan apa yang disampaikan oleh temannya ya. Jenengan sampaikan sesuai dengan pemahaman jenengan. Ya, enak menyampaikan sesuai dengan pemahaman. Ya tadi loh saya katakan anak yang melihat gajah dari depan, kok karena ada yang ekornya kecil dan sebagainya, silakan dong, memang memandangnya beda. Ya, kalau menyampaikan sesuai dengan apa yang dipahami, apa yang diketahui, itulah yang diharapkan. Jadi anak-anak nanti dalam kegiatan pembelajaran itu tolong anak-anak betul-betul sampai paham. Makanya ada pilihan jenengan ketika pembelajaran itu, yang penting targetnya selesai, apa tujuannya tercapai. Apa yang kita lakukan itu apa seharusnya. Nah, mungkin dulu kan di HP semesteran nih, ayo dirujuk kenapa kali, tapi bu itu disobek tahu. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita fokus pada tujuan apapun. Oleh karena itu di dalam kegiatan pembelajaran perlu ada CP, TP, ATP. Contoh CP, anak memahami tentang organ tubuh. Nah, organ tubuh kan banyak, ya, organ tubuh kan banyak. Tapi di dalam TP-nya itu berbunyi anak memahami tentang organ tubuh. Nah, TP-nya anak memahami pernapasan, anak memahami pencernaan, anak memahami peredaran darah. Dan ATP-nya alur tujuan pembelajarnya agar anak menjadi paham itu alurnya seperti apa? Ya disampaikan secara bertahap agar nantinya anak mendapatkan pemahaman secara utuh tentang organ tubuh. Sampai itu dari Pak Guru Agama sudah, Pak Guru kelas sudah, Pak Guru Pak, jangan Pak Guru PJOK kira-kira jadinya setelah mendapatkan ilmu pengalaman penggerak ini kan dari mendapat ya. Terus setelah itu rencana jadinya seperti apa nanti penerapan kegiatan pembelajaran yang akan datang besok itu. Ya, monggo disampaikan lagi Pak. Ini karena tidak sampai belum sampai. Ini pakai biar suaranya masuk di rekaman. Ngapun ya Pak. Ngapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman grup SDM Selera yang saya cintai. Bapak dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar memang sudah sejak tahun 2021 itu dikembangkan yang namanya kurikulum prototipe dan lain sebagainya. Yang saya dengar dari teman-teman apa perubahan bla bla bla, saya tidak mengikuti sama sekali.
Betul Pak. Kemudian kemarin di sini ada IKN guru kelas 1 dan kelas 4. Saya pun tidak mengetahui. Iya, karena guru kelas. Nah, kesibukan saya sudah dapat jatah dari Bapak Kepala Sekolah untuk seksi riwah-riwah. Kemudian mulai dari kemarin dimulailah dari IKN khusus untuk guru SDS Sengolojo khususnya ya Pak ya, ditekankan pada guru mapel, PJOK dan guru agama. Ya baru kemarin saya mendapat. Jadi saya selama ini belum pernah membuka di YouTube bla 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 itu tentang kurikulum Merdeka Belajar, itu belum pernah sama sekali. Harapan saya karena di sini dari Kecamatan Mojowono salah satu SD yang menjadi sekolah penggerak, saya harus dapatkan dari sekolah saya sendiri. Karena di situ saya bertanya dari segi apapun kemungkinan nanti bisa. Kalau saya menerima dari orang lain dulu, itu saya kira kok bagaimana gitu Pak. Apalagi di sini mulai dari kemarin paparan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari Bu Emma dan Bu Ani sudah saya sedikit bisa menerima. Nah, kemudian hari ini tadi mencoba langsung praktek. Kemudian Bu Emma, Bu Ani, Pak Joko itu menyampaikan pelan-pelan Pak, langsung praktek mulai dari guru agama, guru PJOK, kemudian guru kelas. Jadi di satu-satu LK itu apa sih, cara itu kok ngapain ya opo. Nah, itu kan bisa jelas Pak, nanti tidak ngawur gitu loh Pak kalau bekerja di rumah. Seperti itu. Nah, itu pengalaman saya hari ini. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa melanjutkan membuat membuat alur tadi, ATP tadi. Mudah-mudahan nanti malam kalau nyantai di rumah bisa membuat melanjutkan, besok diliurkan pada Bu Emma atau Bu Ani atau Pak. Seperti itu Pak. Ya, memang saya mengakui Pak, sering jadi pertanyaan dari teman selain kecamatan atau di luar kabupaten tanya tentang kurikulum Merdeka Belajar, karena sudah terkenal Pak, SD saya, SD Salorejo, SD Pudera. Nah makanya itu teman-teman, iya bro, lo nulis itu barusan lah apa? Saya sudah dulu Pak. Sudah dulu. Tapi kan sekolah penggerak turun baru bisa. Ya, dari Pak Joko lulus sekolah penggerak itu terus langsung dipasang. Luar biasa. Ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman, jawaban saya apa Pak? Hanya simpel, satu jawaban. Aku belum 12. Soalnya guru mau kok kepala sekolahku belum ambil konco-konco. Kok ayo sabar. Jawaban saya seperti ini Pak. Ya mudah-mudahan ke depan setelah adanya IKN ini, kemudian nanti proses saya belajar mengajar tatap muka dengan anak-anak itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah. Tak lupa pula nanti Bu Emma, Bu Ani atau teman-teman yang lain, kalau saya nanti keliru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, jangan sungkan-sungkan, langsung aja biar nanti belok saya tidak terlalu jauh. Pak, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, harapan saya dari megahnya bangunan dan sudah berani menampakkan sekolah penggerak, sini harus punya niatan semua yang ada jadi master. Kalau masalah bisa tidak bisa kan informasi di dalam ini loh, buahnya jenengan satu malam memahami ini loh, besok ngajar di Pak Guru Olahraga sak kecamatan tuh bisa belajar dulu, besok menyampaikan bisa. Awalnya ketika saya setelah menyampaikan pada Bu
Pak sama Bu ini dengan Pak Kepala Sekolah, saya ditawari, Pak, jenengan bersedia untuk menjadi fasilitatornya pengawas. Hah? Pengawas. Saya belum menjawab Pak, piye dong, gone belajar fasilitator ya cakep ini kok saya kira kon nyampe nang pengawas. Terus akhirnya ada motivasi dengan teman-teman. Siap. Nah, terus saya mancing ke teman saya yang juga dapat tawaran yang Lamongan, Pak. Jenengan apa ya dapat tawaran untuk menjadi? Iya. Jenengan siapa? Emang ini bukan kesempatan yang didapatkan oleh banyak orang, banyak temannya Lamongan itu Pak. Saya suruh siap. Ketika ditanya itu Pak. Terus akhirnya saya tanya, bagaimana Pak jenengan? Ya, terus jenengan kan siap. Padahal saya juga belum menjawab waktu itu. Belum menjawab Pak. Begitu dia siap, terus teman yang Madiun juga siap, terus saya baru, oh iya saya juga siap. Alhamdulillah Pak. Berkat kepedean, percaya diri dan niat, akhirnya Pak kan berupaya untuk menguasai tadi. Jadi umpama mau bercerita tentang gajah, ya harus memahami tentang gajah. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan, apa benar Pak, gajah itu ekornya kecil, kita sudah paham karena sudah tahu sebelumnya semua tentang gajah. Itu Bapak Ibu. Makanya panjenengan karena di sini adalah masternya sekolah penggerak, jenengan siap jadi tumpuan bertanya Bapak Ibu guru olahraga saksa. Jika Pak perkara nanti ada yang perlu di-sharingkan, sharing sesama teman di selo, sehingga nanti ketika jenengan ditanya gimana, wah gitu harus percaya diri. Top kenyataannya ketika di dalam pelatihan itu loh, bukan satu-satunya sumber informasi Pak. Yang menyampaikan bukan satu-satunya sumber informasi. Kadang-kala peserta itu lebih tahu, ya ini lebih tahu tuh. Saya menurut jenengan apa? Cerita banyak ini loh. Oh, ya seperti itu ceritanya. Terus dari jenengan cuma berita banyak, cerita-cerita ini semuanya dirangkul, dikumpulkan sehingga menjadi pemahaman yang utuh. Ya seperti itu. Tolong Bapak Ibu ya, dengan adanya kesempatan ini, Selorejo sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kita berarti menurut saya ini gambarannya. Kalau kemarin itu kita sudah ditanya bagaimana sekolah penggerak, aku raro piye, aku ramelo, kan gambarnya tidak lah. Sekarang dengan harus sudah bangkit, siap untuk lari. Maksudnya ketika nanti Bapak Ibu guru olahraga sak kecamatan tanya, jenengan siap jadi siap. Nah, itu ya semua. Nah kalau ada yang perlu ditanyakan juga gampang loh Pak. Di sini tadi di Mandiri Belajar itu di platform Merdeka Mengajar itu juga ada di situ. Mungkin yang lain belum buka, jangan sudah buka duluan. Kalau ditanya ya berdasarkan itu saja. Atau kalau sulit-sulit, nah ya buka dewe nonton platform Merdeka Mengajar nonton nulis. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sementara ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih diberikan kesempatan berhadapan dengan jenengan. Kalau kemarin saya hampir 1 bulan hanya ketemu Bu Emma sama Bu Ani. Ya ini tiap hari ketemu, tapi ya gambarnya saja. Pagi sampai sore, alhamdulillah saat ini bisa ketemu langsung. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan selama nanti sampai tanggal berapa? 13 ya? 13. Di situ 13. Mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan tentang pengetahuan program sekolah penggerak betul-betul nanti memahami secara utuh. Dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang sudah didapatkan, mari kita implementasikan. Fokusnya pembelajaran kita sekarang adalah berpusat pada peserta didik. Contoh tadi, umpama saya ngomong terus yuk, banyak yang diomongkan. Tapi saya ingin mengajak jenengan saya minta untuk berpendapat.
menyampaikan ide. Nanti kalau saya gila semua idenya tentunya berbeda. Tidak ada apa, memang semua itu punya pemahaman yang berbeda sama. Oke. Saya kira itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Saya segera harus gedung Pari. Kalau tidak gitu nanti tidak nemu waktu ini. Jangan-jangan di sana sudah tinggal pulang saya nanti. Karena janjiannya dulu sana ya tadi. Sana. Okay. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tetap semangat, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul bermanfaat, ya. Dan tidak kalah pentingnya, mari kita niati secara ikhlas, kita praktekkan demi membekali anak-anak agar menjadi orang yang berkompeten di bidang olahraga, berkompeten di bidang agama, berkompeten di bidang luas dan semuanya. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.